dalam pernikahan itu bukan hanya mendapatkan keinginan. Dalam pernikahan itu kita perlu saling belajar ya, dua belah pihak saling belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan keinginan. Gimana kalau kondisinya dia tidak perlu berantem sama pasangannya, udah berantem sama diri sendiri? Ketika kamu menyakiti dia, sama saja sebenarnya kamu menyakiti dirimu sendiri kan? Iya. Itulah cinta yang terdalam seperti itu sebenarnya. Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, thank you ya udah nonton, udah ngeliat, udah subscribe semua konten-kontennya I Could Relate. Aku Samantha Elsenar dan di episode kali ini kita udah kedatangan pria dari Solo. Tunggu dulu, jangan berpikir yang macam-macam ya. Karena dia adalah pria dari Solo yang sangat baik, hatinya bersih, senang membantu orang, dan punya spiritualitas yang tinggi. Kita sambut Mas Aji. Terima kasih. Terima kasih. Ya, di hadapanmu ada 2 juta penonton. Tapi itu pressure buat aku sih. Kenapa? Sangat baik, spiritual tinggi. Nggak sesuci itu sih aku sih. Karena sebenarnya pesulap ya. Iya, pesulap, sih, anak band, anak bola. Anak bola. Jadi urutannya anak bola dulu, terus habis itu jatuh cinta sama band, musik, terus sulap. Oh, mau sulap aja apa kita? Hah, boleh. Tapi udah lupa sih. Udah lupa. Ya dikit-dikit lah masih bisa. Tadi main kok. Tadi main sulap. Ya cuma main kartu aja. Tapi nggak bisa membingokkan sendok atau memindahkan apa gitu kan. Kalau dulu kan sulap gitu ya. Hal-hal yang kok bisa sih? Gitu ya. Kalau suka sama bola tuh apakah karena emang semua anak laki-laki tuh pasti suka main bola atau? Enggak sih. Apa yang spesial ada sih? Temenku ada yang laki-laki nggak suka bola. Ya nggak apa-apa juga. Kayak seperti aku mungkin nggak terlalu into ke mobil gitu, atau mesin otomotif gitu. Aku nggak into ke situ. Jadi belum kali. Iya bisa juga sih. Coba kalau pendapatannya 1M 1 bulan. Jadi sekarang ini kan lebih ke buku ya. Borosku itu di buku, hobiku itu di buku gitu. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, nggak semua laki-laki senang bola, nggak semua laki-laki juga suka otomotif. Gitu. Tapi jauh loh dari bola, musik, pesulap, buku tuh jauh. Apalagi sampai jadi mindfulness kan? Iya, memang hidupku random sih kelihatan. Random ya dari bola, terus habis itu nyebrang ke musik. Tapi kelihatannya masih umum ya dari bola ke musik. Karena banyak temanku yang gitu. Dari musik ke sulap. Nah, itu yang mulai randomnya di situ. Itu random itu. Itu kapan tuh? SMA atau kuliah? Aku mulai terpapar sulap sebenarnya kan dari kecil. Oh, dari kecil udah. Dari kecil aku udah terpapar sulap dari ibuku. Ibuku seneng David Copperfield. Selain seneng sulapnya, seneng gantengnya juga mungkin ibu lihat. Oh, kok ganteng ini pesulap gitu. Iya. Jadi terus waktu SMA aku baru nyari-nyari hobi lain gitu selain musik, kembali lagi ke sulap. SMA, gitu. Kuliah, sulap. Kuliahnya lanjut. Kuliahnya kebetulan kan pas itu kan psikologi gitu ya. Psikologi sulap. Ikut itu bukan sih yang tayangan-tayangan pesulap itu? Oh, The Master. Waktu dulu ada The Master kan. Ikut itu kan? Nggak sampai ikut itu sih. Meskipun ada tawaran juga sebenarnya untuk ikut gitu. Tapi waktu itu, ini ceritanya jadi panjang, ini gak apa-apa ya Sam ya? Ini boleh, ya? 5 jam, 10 jam boleh. Timku atau circle persulapanku itu berbeda jalan dengan yang teman-teman yang ikut The Master. Gitu. Jalannya apa? Jalan Mawar, Kamboja. Jadi dulu itu aku... Ini random banget nih pertanyaannya. Iya, aku juga nggak tahu ini bakal ngobrol apa. Waktu itu aku ikut manajemennya Demian. Oh, gengnya situ. Iya, sedangkan yang di The Master itu kan ada Deddy Corbuzier, Romy Rafael. Geng Bintaro itu. Oh gitu ya. Oh iya bener-bener. Mereka pada di Bintaro. Terus ya gitu, terus akhirnya tim kami
bikin ini sendiri, manajemen sendiri, terus berkarir sendiri di luar ajakan ke The Master itu. Terus kenapa bisa jadi mindfulness practitioner? Nah, waktu itu kan seneng ya punya passion sulap. Tapi kan passion kan nggak selalu indah. Ya. Aku menemukan tantangan-tantangan karir. Jadi pesulap sebenarnya nggak mudah ya. Nggak bisa benar-benar mengubah kertas jadi uang gitu kan nggak bisa gitu. Apalagi daun jadi uang. Iya, kan? nggak bisa seperti itu gitu. Bakar sate dulu di hutan. Karena itu kan ya trik gitulah sulap gitu. Terus ada tantangan karir, tantangan relationship juga, sampai ke ngaruh ke stres, cemas. Kalau mungkin istilah sekarang kan quarter life crisis. Waktu dulu Belum ada ya, Mas? mengenal istilah itu. Meskipun kuliah psikologi kelihatannya nggak ada istilah. Nggak ada. Nggak ada. Sampai ngaruh ke badan. Tahun 2010-an lah. Sampai aku HNP, hernia nucleus pulposus, tulang belakangnya nggak beres. Disitulah aku mulai kembali ngulik psikologi secara teori dulu waktu kuliah, dan akhirnya bertemu dengan mindfulness, meditasi. Ya, makanya dari bola, musik, sulap, lalu mindfulness. Oh, panjang ya? Panjang, perjalanannya random ya. Random sekali hidup saya. Random, sampai kerandoman yang sering aku amati belakangan di Threads itu ngebahas tentang cinta-cintaan. Iya. Iya kan? Apakah sedang jatuh cinta lagi apa gimana, Mas? Ini pertanyaan jawaban seriusnya ya. Oke. Kalau jawaban asbunnya kan ya di Threads kan memang hal-hal yang ringan, hal-hal yang relate dengan banyak orang adalah salah satunya adalah relationship. Relationship yang ngomongin cinta. Sehingga ya ketika asbun dan sebagainya biasanya akan relate dengan relasi dan cinta. Tapi jawaban seriusnya pelajaran terdalam barangkali di hidup ini adalah tentang cinta. Salah satu yang gini Sam, ada istilah aku jatuh cinta. Iya. Benar? Dari ada dulu, lagunya malah. Oh iya, bahkan ada lagunya. Dari dulu sampai sekarang pernyataan statement aku jatuh cinta itu ya dikenal oleh banyak orang. Iya. Dari remaja sampai mungkin lansia ya aku jatuh cinta. Tapi di situ kalau aku bedah dari sisi ilmu kesadaran, aku itu kan ego, keakuan. Ya. Ketika ada aku, ada ego, maka ada milikku. Ini milikku, itu milikku. Jadi ownership. Ada ownership. Sedangkan cinta, ini sebatas kesoktahuanku mengenai cinta ya. Cinta itu ketiadaan aku. Oke. Coba lebih dielaborasi. Ya. Ketika ego kita tidak besar atau bahkan ketiadaan ego, itulah sebenarnya kondisi cinta itu. Makanya pernyataan aku jatuh cinta itu sebenarnya dalam banget. Aku selalu jatuh di depan cinta. Ego aku itu mesti jatuh di depan cinta. Ya, jadi bukan persoalan hanya semata-mata mengungkapkan aku jatuh cinta gitu, tapi justru di pernyataan itu sendiri, ya memang begitulah adanya bahwa di depan cinta, di dalam cinta, ego itu nggak ada, aku itu nggak ada, milikku itu nggak ada, sehingga ketika kamu mencintai seseorang dan kamu bilang kamu milikku, itu masih ada ego, dan itu bukan cinta sebenarnya. Ya. Itu adalah attachment. Oke. Dengan adanya attachment, maka muncul ketakutan. Oke. Ketika muncul ketakutan, maka ada mendominasi. Nah, muncul konflik dalam relasi, dalam cinta dalam tanda petik ya, adalah karena attachment dan ketakutan. Begitu kesoktahuanku mengenai dalam cinta. Tapi ya. Dalam. Kalau aku belakangan nggak sengaja lagi scroll. Baru jatuh cinta kelihatannya kamu Sam ya. Iya. Gimana Sas, kita obrolin itu aja ya Sas ya kelihatannya.
Ya, ketemunya di mana sih? Saskia juga lagi jatuh cinta loh. Oh iya. Oke. Oh nanti habis itu Baru menikah ngobrolin tuh ya, loh, katanya. baru Iya, punya iya, iya. baby loh. Ya, ini berusaha mengalihkan pembicaraan hostnya, ya kan. Harusnya dia di sini orang ketiga. Oke, Ketemu jadi di mana sih? di pesawat. Temu di pesawat. Iya, Dulu mantan suami pilot. Oh gitu. Sekarang temunya penumpang. Ganti Yang jadi gaji penumpang pilot. ya. Ternyata masih ada ini ya. Oke. Bahaya lanjut. ini. Bahaya. Jadi aku habis scroll gitu gak sengaja ketemu waktu oma aku meninggal. Oke. Oma aku tuh meninggal 2024 kalau gak salah. Oke, 2 tahun yang lalu. Ya, nah terus fotonya tuh waktu dia udah di dalam peti gitu ya, udah mau dikremasi gitu. Terus dia memegang dalam posisi tidur, tangan di atas dada, terus memegang mawar bunga kesukaannya gitu kan. Waktu aku melihat foto itu pertama kali, aku merasa itu adalah hal yang normal sekali. Hal yang normal sekali. Iya, kayak itu adalah bagian dari ritual orang yang meninggal. Tata caranya di negara Swiss harus seperti itu. Oke. Jadi aku nggak naruh atensi apapun, Nggak ada makna apapun. nggak di ada. situ. Tapi karena ini ya orang yang lagi jatuh cinta gitu kan, menemukan makna kembali tentang cinta gitu. Terus nggak sengaja ke scroll lagi, kemudian aku memperhatikan. Awalnya adalah karena aku ngelihat konten dari di luar negeri, aku nggak tahu lah siapa gitu. Si bapak-bapak tua ini bilang sama hostnya, dia kehilangan istrinya meninggal. Iya. Tapi yang dia rasakan pada saat istrinya meninggal itu adalah rasa yang sangat indah. Sangat indah. Karena dia tidak melihat istrinya dalam tanda kutip dalam kejelekan. Dalam kejelekan. Iya, maksudnya dia melihat istrinya tuh it's a beautiful soul gitu. Dia walaupun penuh kerutan dan apa segala kan udah kakek nenek gitu ya. Dia tidak melihat bahwa dia ditinggalkan oleh istrinya. Oke. Tapi dia bilang it's only the body. Tapi gue tuh sayang sama dia karena jiwanya Iya. gitu. Dan itu yang bikin waktu melihat dia meninggal rasanya bukan sedih. Iya. Tapi justru rasanya dia selesai dengan tugasnya dia di bumi. Tapi rasa dengan soulnya semakin dekat. Semakin dekat. Nah ini dengan konten random yang muncul di sosial explore media. kita gitu kan. Ini algoritma itu. Terus aku gak sengaja ke scroll foto omaku, aku melihat dia. Dia meninggal dengan posisi yang sangat indah. Raut wajahnya gak ada kesedihan, gak ada kemarahan. Benar-benar rest in peace tuh kayak gitu ya. Dan yang dimaksud si kakek-kakek tadi, Yang tadi. sayang tuh rasa sayang orang tuh dari jiwa tuh kayak gitu. Iya. Iya. Jadi aku bisa ngerasa gitu ya pada saat ngelihat foto oma aku ini lagi. Oh, kita memang sebagai keluarga. Sebagai keluarga. Dia tinggal di Swiss. Aku dari lahir sampai sekarang di sini. Indonesia. Paling cuman kalau liburan aja ketemu gitu kan. Tapi kenapa kita setiap kali ketemu tuh bisa sedekat dan seakrab itu? Iya. Oh ternyata that's the soul connection gitu. Rasanya benar-benar warm, hangat gitu. Dan melihat dia pergi tuh ya udah selesai gitu. Dan mungkin itu keindahannya cinta tuh juga gitu yang walaupun orangnya udah meninggal, walaupun kita terpisah jarak, walaupun kita adalah keluarga, tapi rasanya selalu dekat dan rasanya selalu hangat. Iya. Itu beda kan kalau kita nggak ada cintanya kan rasanya ya udah akan terasa asing terus gitu kan. Jadi ini juga apa ya satu proses yang kita hidup tuh kan banyak banget dinamika keluarga kan Mas. Benar. Kayak kalau kita dengar orang-orang yang cerita pejuang LDR
gitu kan, gimana mereka harus berjuang, bertarung dalam kehidupan dengan kondisi yang serba ala kadarnya gitu kan. Terus segala macam tantangan-tantangan hidup gitu. Tapi mereka melupakan bahwa menurutku ya, cinta itu bisa sedalam itu kalau kita mau merasakan. Dan bukan ownership. Benar yang kata Mas Haji bilang gitu. Setuju. Masalahnya Sam, selama ini kita dibombardir atau dijejalin melalui lagu, melalui novel, cerita, film, bahwa cinta itu ya yang kayak kita lihat di film. Sedangkan itu semua tidak pernah kita pertanyakan, itu cinta atau attachment. Karena seringkali yang kita lihat itu ya romantis ya gitu. Itu adalah bentuk attachment sebenarnya yang kita lihat, cinta-cinta yang kita lihat di media-media macam-macam tadi, di film, musik, buku dan sebagainya, cerita-cerita itu yang romantis itu sebenarnya attachment. Tapi kita anggap itu adalah cinta. Karena mereka juga gak familiar dengan attachment gak sih? Iya. Kan baru-baru mungkin berapa tahun terakhir gak sih avoidant, anxiety. Iya. Mereka anggap itu adalah attachment. Ketakutan kehilangan itu dianggap adalah cinta. Mereka gak sadar bahwa itu adalah attachment. Iya. Nah kalau ngomongin tadi ceritamu tadi, iya, mencintai yang paling dalam adalah ketika kamu mencintai tidak sebatas badan orang yang kamu cintai secara fisik. Sedangkan ego kita berusaha melekatnya kan pada fisik, pada apa yang kamu lihat di orang yang kamu rasa kamu cintai itu. Oh aku mencintai dia mukanya, aku mencintai dia badannya, aku mencintai dia segala sesuatu yang sifatnya fisikal atau mungkin sifat karakternya dia, aku seneng dia karena dia gampang tersenyum, karena dia penyabar dan sebagainya. Itu pun juga masih di tahap yang mungkin sifatnya permukaan. Tapi mari kita lihat lebih mendalam. Hakikat atau lapisan terdalam, sisi terdalam dari orang yang kamu cintai, itu kan sama dengan sisi terdalam dirimu kan. Kamu bisa menyebut soul, kamu bisa menyebut true nature. Setiap diri kita ini punya true nature, esensi terdalam diri kita. Kalau di kesadaran disebut dengan kesadaran, pure awareness. Pure awarenessku itu sama dengan pure awarenessmu. Demikian juga ketika aku mencintai istriku, aku perlu sadar bahwa hakikat diri istriku itu sama dengan hakikat diriku. Dimana hakikat diri dia itu nggak sebatas badan dia, nggak sebatas sifat dia, nggak sebatas kepribadian dia. Lapisan diri terdalam. Nah ini yang mungkin selama ini jarang dibahas ya. Bahwa sebenarnya mencintai itu adalah menyadari hakikat diri orang lain itu sama dengan hakikat diri kita. Itulah mencintai menurutku ya. Bisa dipahami. Bisa agak susah sebenarnya ya. Oke, ringkasnya. Gini. Kalau aku bisa paham, tapi kalau penonton mungkin perlu lebih di breakdown yang sederhana. Jadi gini, setiap diri kita itu ada lapisan diri. Berapa lapis? Kayak kue lapis ada berapa lapis? Itu iklan ya kelihatan. Ada banyak lapisan, Nak. Lapisan-lapisan ini kita bagi menjadi dua. The deep eye yang terdalam sama the surface eye. The surface eye ini kepribadian, sifat, karakter, pikiran kita, perasaan kita, pola batin kita, terbentuk dari pengalaman masa lalu, itu masuk the surface eye. Surface eye, Surface, permukaan. Ketika kita mencintai orang, aku mencintaimu, itu sebenarnya adalah ada kesadaran di dalam diri kita. Dirimu itu nggak sebatas surface eye.
Oke. Dirimu itu nggak sebatas badanmu, dirimu itu nggak sebatas sifatmu, dirimu itu nggak sebatas pikiranmu, dirimu itu nggak sebatas masa lalumu. Ada banyak atomnya. Dirimu itu ada sisi the deep I. Oke. Oke? Ya. Aku mencintaimu berarti aku menyadari ada the deep I di dalam dirimu. Di mana our deep I oneness. Oke. Ya. Kesadaran inilah yang sebenarnya cinta itu adalah itu. Kesadaran bahwa dirimu yang terdalam, the deep I, the deep I dirimu, itu sama dengan the deep I-nya diriku. Jadi kayak nyari kembarannya gitu atau mirrornya? Nggak harus. Semua kita ini berasal dari sumber yang sama kan? Oke. Oke, lanjutkan dulu sebelum aku bertanya. Sehingga ketika kamu mencintai orang lain, semestinya ada kesadaran bahwa lapisan dirimu terdalam ada di orang itu juga. Sehingga implikasinya adalah ketika kamu menyakiti dia, sama saja sebenarnya kamu menyakiti dirimu sendiri kan? Iya. Itulah cinta yang terdalam seperti itu sebenarnya. Kesadaran itu, itulah cinta. Makanya kita kalau cinta sama orang, kita akan kasih sisi terbaiknya diri kita untuk orang itu. Dengan mencintai dia, bukan menyakiti. Gitu kan? Ya, itu hanyalah akibat dari kesadaran bahwa di kedalaman dirimu itu sama dengan kedalaman diriku. Oke. Ketika kamu sadar bahwa ini misalnya nih, kamu sama si A gitu. Inisialnya siapa sih? Langsung ngomongin inisial. Kita sebut saja hahaha. Si H. Harry. Oh ya. Harry. Ya, oke. Bukan itu namanya. Oh bukan. Ya, misal kamu sama Harry kan yang terkenal di Inggris kan, Harry Style gitu kan. Kita sebut saja Harry. Bisa aja Harry, Prince Harry. Oh, Prince bisa Harry kan. itu juga ini ya, Harry juga ya. Harry Kane? Oh, Harry Kane juga. Harry Potter? Ya. Jadi kalau kamu sama Harry ini, Bukan Harry ya. Di Jawa juga ada bukan Harry. Harry. Kamu sadar bahwa lapisan diri terdalam dia atau hakikat diri dia itu sebenarnya sama dengan hakikat dirimu, maka otomatis bagaimana kamu ngomong, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berbuat, bertindak akan muncul dari cinta itu. Bisa berupa compassion, bisa berupa kebaikan, kindness, tapi dilandasi dari kesadaran itu dulu. Di kedalaman dirimu, hakikat dirimu, the deep I-mu, meskipun agak aneh sih, the deep I dirimu, Iya. the deep you, ya, itu sama dengan the deep I. Oke. Ya kita kayak anak kembar sih sebenarnya. Kenapa kembar? Itu kan nungguin itu kan? Kenapa kembar? Ya karena Duh nih belum pernah bahas ya. Jadi gini ceritanya. Si Harry ini. Si Harry ini. Oke. Oh benar. Si Harry ini itu selalu muncul dalam bentuk mimpi yang aku tidak pernah bisa melihat wajahnya ya. Oh gitu. Gitu. Jadi mimpi-mimpi itu yang membawa aku dalam banyak perjalanan-perjalanan dan akhirnya gongnya ketemu lah gitu. Oke. Jadi aku mengikuti si precognition dreamku itu. Kalau di neuroscience kan dibilangnya gitu ya. Jadi aku mengikuti itu ketemu. Nah tapi biasa nih gitu. Aku tuh orang yang nggak mau reach out duluan.
Gengsi. Bukan Temennya langsung ketawa. Gak apa-apa juga ya kan. bukan gengsi sih. Ya lebih berasa apa ya? Mungkin aku punya pemahaman cowok itu yang harus harus duluan gitu. ngajak kenalan duluan. Dan dia masuknya tuh smooth banget gitu. Oke. Jadi dia masuknya smooth, ngobrol, terus ngobrolnya nyambung apa segala macem gitu kan. Terus akhirnya ya kita berlanjut lah gitu. Dari trip itu gitu kan. Sampai sekarang. Nah, tapi dalam perjalanannya itu ya banyak yang ya dia yang menyadari duluan juga sebenarnya kalau kita segitu punya kemiripannya tuh, similarity-nya banyak banget lah. Oke. Dari apa ya? Mungkin bisa dibilang apa yang disuka. Kamu juga suka. Iya gitu. Jadi makanya mungkin ngobrolnya lebih gampang ya. Pendukung gitu. Inggris juga, timnas Inggris. Ya orang sana. Orang sana. siapa tahu dia dukung. Bisa juga gak sih? Ya kan? Kalau orang Inggris pasti dukung timnas Inggris ya. Iya lah. Dari sana soalnya sepak bola gimana sih? Iya. Ini apa namanya? Kemarin itu apa? Coming back home. Tapi nggak jadi ya kan? Tidak jadi. Oasis aja bernyanyi riang kan. Sama Hey Jude. Gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Banyak dan ya apa ya, mungkin it's a magical story aja gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Yang ya aku juga nggak pernah ngalamin itu sebelumnya gitu, terus ketemu terus ini segala macam ya. Jadi kadang kalau ngelihat dia gitu dengan kacamata aku sebagai psikolog gitu ya, dengan helikopter viewku tuh jadi geli sendiri gitu. Ini kok sama ya kayak si Sam gitu kelakuannya gitu kan. Tapi kalau aku sebagai aku melihat dia, bukan sebagai psikolog gitu kan. Aku sebagai aku melihat gemes gitu. Gemesnya karena kok sama? Iya, jadi kan kebaca apa yang gitu. Aku tidak bisa melakukan trik-trik. Tapi ada yang bilang gini, Sep. Maksudnya belum tentu benar juga. Ada yang bilang gini. Ketika kamu berada dalam satu ruangan dengan kembaran dirimu persis, kamu bakalan seneng atau kamu bakalan sebel? Ada orang yang bakalan sebel. Ada. Ya kan? Love and hate relationship ya. Gitu. Tapi kalau kamu yang seneng? Aku merasa it's a cute thing ya. Karena sama? Karena sama gitu kan. Jadinya everything so easy, gak ada penolakan. Gitu, agreeable lah gitu. Jadi kan bisa lebih mudah ya mungkin untuk membicarakan isu-isu atau apapun gitu. Kalau misalnya kita punya banyak perbedaan. Nah ini yang mau aku tanya nih sama Mas Haji juga. Ada beberapa orang kan percaya bahwa kita tuh harusnya ketemu kutub yang berbeda gitu ya, untuk bisa saling melengkapi. Tapi ada juga kepercayaan orang-orang yang enggak, kita harus yang similarity-nya, kesamaannya tuh banyak, compatibility-nya tuh banyak, karena itu akan jauh lebih mudah gitu kan. Nah, aku sendiri kan tidak punya banyak pengalaman tentang percintaan ya. Oh iya? Tidak banyak. Oh iya? Iya, aku tidak dating gitu. Oh iya? Tapi kan nulis buku yang baru ini nulis buku tentang percintaan. Ya, itu kan bisa cerita siapapun gitu kan. Tapi aku sendiri kan tidak punya banyak pengalaman lah kalau misalnya kayak dating gitu atau kenal sama orang, karena mungkin yang dicari emang udah spesifik itu gitu ya, dari si tadi precognition dreamnya tadi gitu. Jadi udah nggak nyari yang lain-lain gitu. Nah, menurut Mas Haji nih gitu, sebenarnya kalau yang berkesadaran dalam mencintai itu memang kita nyari yang di opposite, si kutub ini, atau kita nyari si kembaran kita ini. Dan kalau misalnya kayak baca-baca kan kayak
twin flame. Oh, Itu kan kayak disuruh bertumbuh tapi egonya diluruhkan Iya, apa segala macam gitu. Apakah itu juga termasuk dari kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam si relasinya itu sendiri? Iya, makanya aku tadi kan bilang di awal perjalanan terdalam hidup ini atau pelajaran terbesar di hidup ini adalah tentang cinta itu. Dimana di cinta atau di pelajaran cinta kita perlu meluruhkan keakuan kan, meluruhkan ego. Aku milikku itu ya kita perlu lepasin karena pada akhirnya kan kita juga perlu ngelepasin badan kita ngelepasin milikku itu perlu kita lepasin. Nah kalau tadi pertanyaanmu punya pasangan yang beda sifat karakternya atau yang sama, aku rasa itu kalau di ilmu kesadaran kita nggak terlalu membahas atau tidak terlalu memusingkan akan hal itu. Tapi ini adalah dalam relasi kedua belah pihak saling perlu sadar bahwa relasi cinta itu adalah pelajaran untuk menyurutkan aku. Karena kalau enggak sama-sama aku itu penginku gini, yang satunya juga aku penginku gitu, ya jadi konflik kan. Makanya memang mungkin nggak mudah dalam relasi cinta itu. Buat ego ya, buat keakuan akan terasa nggak mudah. Karena akan ada keinginan-keinginan yang memang perlu diikhlaskan. Kan misal dalam pernikahan kadang kan, yuk kita menikah supaya keinginan terwujud semua. Karena aku hidup bersamamu maka keinginan kita akan terwujud. Tapi mari kita ngobrol, nanya ke orang-orang yang usia pernikahannya langgeng dan begitu rukun atau sehat. Mereka akan cerita bahwa dalam pernikahan itu bukan hanya mendapatkan keinginan. Dalam pernikahan itu kita perlu saling belajar ya. Dua belah pihak saling belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan keinginan. Karena itulah pelajaran terbesar terdalam dalam pernikahan atau dalam relasi cinta. Gimana Bu Saski? Boleh diwakilkan? Mau tanya apa? Coba tanya saya, berarti harusnya tuh kehilangannya seberapa? 50-50 apa more than 50-50? Nah, Proporsinya gimana? As the audience aja nih 50-50 ini kayak kuis 50-50 as the audience. Sebenarnya aku cinta kamu kan sebenarnya melepaskan gitu kan? Iya, Beda melepaskan dengan keakuan. Nah, keakuan kalau yang kayak kalau populer tren kan aku lihat apakah iya mau atau ya standar TikTok atau gimana kan katanya supaya kita tuh supporting each other tuh harusnya tuh 50-50 gitu, perannya 50-50 gitu. Atau but I heard my father said that once dia bilang if you love someone kadang-kadang you could be like kehilangan 80% dari kamu, 95% dari kamu, and that's okay. Dan sebaliknya kadang itu kayak ya sometimes orang lain yang kehilangan itu gitu, dianya. Jadi sisanya kita mungkin lebih banyak atau enggak gitu. According to kita melepas bikin kita ini sampai semuanya itu sebenarnya kalau kayak gitu tuh mereka gimana sih Mas? How apakah is it the same with losing ourselves? With losing ourselves? Is it the same with letting the ego keluar aja gitu? jadi 50-50 atau gimana? Nggak bisa 50-50 sih. Iya. Bener sih, sepakat ada kalanya dalam relasi itu ya bisa jadi 80-20 atau 70-30 atau mungkin sebaliknya 30-70 gitu. Sebelumnya 70-30 akhirnya jadinya 30-70. Karena it's an art ya, dalam relasi itu kan nggak bisa ada rumus pastinya. It's like a dance ya, jadi nari. Ketika kita menyadari our true nature atau the deep I, bukan berarti kita kehilangan diri kita yang terus udahlah aku disakitin aja nggak apa-apa, nggak gitu juga. Justru kalau kita ngelihat ya, misal aku di posisi yang udahlah aku disakitin aja nggak apa-apa, itu kan ego, permainan ego, masih ada ego di situ. Ego ada Ego pengen disakitin gitu. Iya.
ada attachment di situ. Karena kita disakiti supaya aku tetap berada di relasi ini. Jadi identitas diriku aku letakkan di dalam relasi itu. Keutuhan diriku ditentukan oleh relasi ini. Sedangkan ketika orang bisa menyadari the deep I, maka ketika memang relasinya sudah nggak sehat, ya dia dengan tegas bisa bilang, ya berakhir aja hubungan ini. Karena keutuhan diriku nggak ditentukan oleh bagaimana kondisi relasi ini kan. Dan dengan begitu, dengan kesadaran bahwa keutuhan diriku, berharganya diriku, nilai diriku nggak ditentukan oleh dirimu, nggak ditentukan oleh pasanganku, nggak ditentukan oleh relasi. Justru itulah cinta yang sehat. Selama masih ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang memang romantis sih, kalau ngomong aku utuh, diriku utuh gara-gara kamu, diriku utuh gara-gara relasi kita terus bertahan, itu romantis sih. Tapi ketika kita masih ada pikiran seperti itu, masih ada sisi seperti itu, ya akan berpotensi relasinya nggak sehat. Jadi justru hal yang mendasar adalah sadari keutuhan dirimu, seberapa berharga dirimu itu nggak ditentukan oleh relasi itu. Justru dengan begitu kamu akan lebih bisa bersikap secara sehat, kamu bisa mencintai orang itu secara sehat. Karena kalau enggak, kamu mencintai dalam rangka transaksi kan? Ya. Aku mencintaimu, kamu harus memperhatikan aku loh. Iya. Demikian juga vice versa, dianya juga seperti itu, repot. Jadi akan sangat muncul konflik. kondisional ya. Iya. Nah ini hal mendasar yang mungkin yaitu kita perlu belajar sini, hal mendasar tentang cinta yang masih banyak orang yang nggak menyadari karena kembali ke tadi, kita begitu dijali, kita begitu dicekokin bahwa ya cinta itu adalah keutuhan diriku karena kamu, kamu adalah belahan jiwaku, ya kan? Itu hal-hal yang begitu lekat gitu di lingkungan kita gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau hubungan dengan pasangan, suami istri ataupun relationship gitu, itu harusnya conditional, harusnya ada transaksinya. Karena cuma hubungan dari orang tua ke anak yang sifatnya unconditional. Hubungan orang tua dan anak pun kondisional kan? Banyaknya, tapi maksudnya keyakinannya adalah yang unconditional itu harusnya yang layak hanya hubungan dari orang tua ke anak, bukan pasangan. Yang setara. Kalau pasangan tuh harus ya setara, karena dia setara, jadi pasti akan ada take and give dan kondisionalnya. Kalau hubungan orang tua dan anak itu kan hierarki. Dari atas ke bawah. Jadi harusnya yang atas memberikan, mencurahkan semuanya tanpa pernah minta yang bawah untuk berbalik ke atas. Gitu. Sehingga dalam relasi butuh dikondisikan, butuh permintaan, timbal balik, butuh ya aku akan ngerasa disayang kalau kamu melakukan ini. Aku akan merasa terkoneksi kalau kamu begini. Gitu. Aku tidak menyebut bahwa cinta di kesadaran itu fully unconditional ya. Maksudnya kan pemahaman unconditional itu kayak tanpa ada timbal balik sama sekali. Tetap ada. Selama kita manusia, kita ini akan tetap ada ego kita. Nggak mungkin nggak. Dengan adanya ego pasti ada timbal balik, pasti ada kondisional. Tapi ketika orang menyadari hakikat dirinya, menyadari beingnya, the deep I, lalu dia sadar juga ada ego, maka egonya secukupnya aja. Menjadi repot ketika kondisional itu menjadi berlebihan kan? Bukan bare minimum nanti. Standar TikTok gitu standar loh. Standar TikTok gitu ya. Ada bare minimum. Bare minimum loh, egonya secukupnya aja.
Jadi kayak cuman ngecek udah makan belum, apaan nih, beliin makanannya gitu. effort harusnya gitu. Gimana? Ya itu karena kita pemahaman cinta itu attachment selama ini. Padahal itu attachment gitu, maksudnya kita nggak sadar bahwa yang kita anggap cinta itu sebenarnya attachment. Kalau kita ngomongin cinta, itu tadi ya kesoktawanku adalah kita perlu belajar bahwa terkait dengan keutuhan oneness dengan orang yang kamu cintai. Lalu sadari juga ada ego. Kalau kamu terus belajar tentang kesadaran terus, oke, aku harus menghilangkan egoku, aku nggak ada. Yang berusaha menghilangkan ego, itu ego juga kan? Gitu ternyata ya. Jadi bayangin Jadi lapisan egonya banyak dong sebenarnya. Jadi bayangin kayak layar dan film. Oke, kalau di bioskop karena layar, Iya. kalau kita nonton film ada filmnya, Iya. film di layar. Iya. Ketika kita belajar kesadaran, ilmu kesadaran, kita sadar bahwa hakikat diri kita itu adalah layarnya. Oke. Di diri kita masing-masing itu ada layar. Dan layar ini kita oneness, satu layar ini kita. Film yang muncul di layar itu adalah ego kita. Oke. Karakter di film. Kalau nonton film kan ada tokohnya itu. Nah itu ego kita itu. Di dalam diri kita ada ego itu. Kita tidak terus berusaha untuk menghilangkan egonya. Kita tidak terus berusaha menghilangkan karakter di film itu. Tetap ada. Ego kita tetap ada. Oke. Maka dalam relasi tetap ada ego kita manusiawi. Ya. Ketika kita masih ada aku gini ya kamu gini dong. Dan perlu dikomunikasikan kan. Tapi meskipun kita sadar ada ego, Oke. kita sadar bahwa hakikat diri kita adalah si layarnya. Konteks konflik misal, kita ambil konteks konflik ya. Dalam konflik yang sehat, kalau dalam relasi bisa nggak tanpa konflik? Nggak bisa kan? Konflik yang selalu ada dalam relasi ya. Iya. Tapi cara nanganin konfliknya yang beda kan? Konflik yang sehat. Maka dalam relasi juga perlu jurus berantem. Jurus berantem, iya benar. Iya kan? Karena relasi, ya ini mungkin standar TikTok mengatakan relasi itu ya gak ada konflik, relasi yang Semuanya baik itu harus yang gampang. gampang semuanya pokoknya sesuai dengan keinginan. Iya, iya. Realita hidup ini gak seindah itu. Dalam relasi pasti ada konfliknya. Maka ini hal penting yang jarang dipelajari adalah setiap orang yang mau menikah atau setiap orang yang sudah menikah, suami atau istrinya perlu belajar jurus berantem, seni berantem. Hal mendasar dalam seni berantem dalam relasi adalah ketika berantem sadar you are the others. Jadi ketika kamu berbeda pendapat sama aku, kalau tidak ada kesadaran you are the others, maka akan berusaha untuk aku yang paling benar, enggak pendapat itu salah. Tapi coba kamu benar-benar rasakan bahwa diri dia itu dirimu. Maka berantemnya akan berbeda. Maka di situ baru muncul ekspresi sikap aku mau dengerin kamu. Aku belum tentu benar. Itu jurus berantem. Nggak mudah. Nggak mudah, berarti kan kayak berantem sama diri sendiri ya. Gimana kalau kondisinya dia tidak perlu berantem sama pasangannya, udah berantem sama diri sendiri? Nah, seberapa dalam kamu berrelasi dengan orang lain, itu tergantung seberapa dalam kamu berrelasi dengan dirimu sendiri. Kalau kamu selama ini berkonflik dengan dirimu sendiri, ya kamu akan mudah berkonflik dengan orang lain, termasuk dengan pasanganmu. Yang di luar hanya cerminan yang ada di dalam kan. So gimana cara untuk Lebih dalam. memiliki jurus konflik yang lebih sehat? Apakah
dengan manifestasi, dengan acceptance, aku menerima. Kan kalau bahasa-bahasa itu gitu kan. Aku menerima cinta yang diberikan universe. Gitu ya. Iya itu pendekatan yang berbeda dengan kesadaran barangkali ya. Kalau jurus berantem tadi aku ulangin, yang paling mendasar adalah kamu sadar bahwa kamu adalah dia. Dia adalah kamu. Kesadaran itu yang akan membuat relasi menjadi sehat, yang membuat ketika ada konflik, dan pasti ada konflik dalam relasi, kamu bisa punya seni untuk berkonflik, seni untuk berantem. Kamu jadi sadar bahwa yang kamu anggap benar belum tentu benar. Ya. Kamu bisa dengerin, mungkin ada kebenaran juga di pendapat pasanganmu, ya, di pendapat dia. Lalu seberapa bisa kita menghandle konflik atau seberapa kita bisa berantem dengan sehat, tergantung bagaimana kita terampil menyikapi konflik di dalam diri kita. Contoh misal, kan sering ya berkonflik dengan pikiran kita kan. Muncul pikiran A ngomong, kamu harus gini. Pikiran B ngomong, enggak, jangan gitu, harusnya gini. Terjadi konflik di dalam batin kita. Nah, seberapa terampil kita menyikapi konflik di dalam, barulah kita bisa terampil juga menyikapi konflik dengan pasangan, dengan orang lain. Ya, kalau di kesadaran, konflik di dalam itu hanya diamati. Kita jadi observer. Menjadi sang penyaksi pikiran itu. I see. Jadi PR-nya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Iya. Tapi banyak orang kan gak mau. Merasanya ya dia, pokoknya dia gitu. Dia yang salah. Iya. Apalagi ya maksudnya dengan fenomena sekarang kan perempuan banyak menyudutkan laki-laki yang gak mau melakukan kepastian ya, memberi kepastian gitu. Laki-laki juga banyak yang menyudutkan perempuan. Iya, gitu. Ada juga yang masih muda-muda mencari para sugar mommy, sugar daddy, gitu kan. Yang sudah lebih berusia juga. Aku termasuk yang usia muda. Atau udah termasuk yang dedinya ya, jadi dedinya ya aku ya. Cocoknya jadi dedinya, bukan hati-hati jadi loh. mudanya ya. Hati-hati loh, nanti Mbak Indri sedih loh. Jangan macem-macem loh. Iya. Enggak, maksudnya tadi kan cuma usianya masuk yang Gen Z. Aku kan Gen Z. Gen X. Milenial deh ya. Milenial. Ya, jadi usia-usia ini kan juga ya aku nggak tahu sebenarnya apakah itu memang jalan hidup atau itu memang adalah suatu bentuk dari kesadaran atau apalah segala macem yang menselimuti dari hubungan itu gitu ya. Tapi yang banyak terjadi kan jadinya kayak mengejar sesuatu gitu. Mungkin yang muda ngejar sama yang lebih tua aja gitu. Karena udah lebih punya pengalaman, udah lebih stabil gitu. Tapi yang tua juga ayo udah deh sama yang muda aja. Karena dibawa ke kondangan lebih membanggakan. Oh gitu ya? Bisa gitu. Atau yang tadi Mas Haji bilang masalah mendominasi. Gitu. Karena dia tidak bisa berdamai dengan egonya. Berakhir jadi dia mendominasi si hubungannya lebih baik sama yang lebih muda gitu. Apapun gendernya. Karena kan fenomenanya juga semakin banyak kan perempuan yang sudah lebih berusia dengan laki-laki yang masih lebih muda. Apa yang ditanyakan? Iya. Kenapa begitu gitu? Iya, itu dengan egonya mereka gitu atau emang murni gitu loh dari hasil mereka sudah berdamai gitu. Emang jodohnya itu gitu. Relasi itu kan cermin. Kamu pengen tahu kamu itu orang yang kayak gimana? Lihatlah dalam relasi.
Begitu. Kamu akan tahu sebenarnya kamu itu orang yang kayak gimana. Kalau kamu berani, kalau kamu jujur, beneran berani lihat dalam relasi kamu itu kayak gimana. Nah itulah dirimu. Nah sehingga ketika misal ada orang yang tadi, aku nyari orang pasangan yang bisa apa tadi, bisa mendominasi atau bisa justru bisa dibanggakan ketika kondangan dan sebagainya. Nah, di situ kan kelihatan kamu itu orang yang kayak gimana kan. Dan barangkali di situ pula kamu mengenal dirimu yang terprogram oleh masa lalumu. Terkondisikan, batinmu terkondisikan oleh masa lalu. Misal aku cari orang yang pokoknya terus-terusan memperhatikan aku. Dikit aja dia gak memperhatikan aku, 5 menit gak nge-WhatsApp aku terganggu, aku jadi gak nyaman. Nah di situ kan kelihatan berarti kamu adalah orang yang memang kepengen banget dapat perhatian, diperhatikan. Baru ditelusuri, loh kenapa kamu seperti itu? Sayangnya relasi itu cermin itu banyak orang takut, Sam. Makanya bener katamu tadi, dalam relasi masing-masing pihak hanya ngawasin orang lain kan. Ya kan? Si suami ngawasi istri, si istri ngawasin suami. Yang cowok ngawasin si cewek. Oh cewekku tuh gini-gini nih. Si cewek jadi juga gitu. Jadi CCTV aja ya. Ya, jadi Iya, capek kan? serba ngelihat orang lain. Padahal relasi itu cermin. Iya. Relasimu bisa bertumbuh, relasimu jadi sehat kalau masing-masing pihak sadar bahwa dalam relasi itu adalah cermin untuk melihat diri kita sendiri. Kamu itu orang yang kayak gimana? Mana ya, buka cermin dulu deh. Cuma seringkali kan kalau begitu kita hanya ngelihat sisi positif diri kita. Ya. Atau kita berusaha nyari-nyari apalah yang sesuai keinginan kita. Oh memang kok aku itu orangnya gini. Oh memang aku itu orangnya gitu. Kita nggak objektif ketika ngelihat diri kita sendiri. Selalu ada rasionalisasinya. Ya selalu ada ininya lah, sugarnya. Sugar, maksudnya dia sugar coatingnya gitu. Nanti sugar apa lagi nih? Sugar daddy, sugar mom. Daddy. Gitu. Iya. Menarik ya. Kesadaran dalam relasi banyak hal yang bisa dibicarakan. Cuma itu tadi salah satu hal yang mendasar itu. Relasi itu cermin. Jadi apa yang membuat Mas Haji jatuh cinta terus menerus sama Mbak Indri? Last question. Karena kan dari lama kan, dari SMA. Iya. Sudah berapa? Pacaran 2 dekade kan? Lebih kan? Pacaran 10 tahun, menikah 15 tahun. Iya, 2,5 dekade. Iya, 25 tahun. Pertanyaanmu adalah, apa yang bikin aku mencintai Indri? Iya, terus menerus. Karena kan tadi, aku jatuh cinta. Gitu. Kalau ada satu pandangan ketika kita pernah jatuh cinta, kita bisa jadi fall out love juga. Iya. Gitu. Dan kalau kita ngomongin berkesadaran dalam mencintai orang, mencintai mungkin pasangan atau keluarga kita gitu ya. Itu ada titik-titik kejenuhan kita. Tapi yang aku lihat dari Mas Haji, kemana-mana selalu ada Mbak Indri. Gak selalu sih, pas ketemu kamu aja. Oh, enggak. Pas ketemu aku. Kalau nggak ada Mbak Indri tuh kayaknya hampir mustahil. Hampir mustahil. Kecuali ya mungkin lagi nge-gym ya. Tapi itu pun kontennya ada Mbak Indri juga gitu. Jadi apa yang membuat sangat sadar tapi tidak mengalami kebosanan? Oke. Dan aku nggak tahu dan mungkin nggak perlu dijawab juga pernah atau tidak pernah fall out love. Tapi yang aku tanya spesifik, gimana sih selalu bisa fall in love dengan orang yang sama, memilih orang yang sama berulang berkali-kali dengan kesadaran kan? Ya, oke. Mungkin di awal aku akan sedikit menjawab lebih ke ini tadi, kenapa kok selalu ada Indri, maksudnya di mana-mana aku berdua. Karena kami memang saling menjaga. Kami kan 15 tahun menikah dan belum punya anak. Ini sebuah challenge yang cukup besar buat kami. Dan mungkin juga buat suami istri yang lain yang belum punya anak juga merasakan betapa gak mudahnya gitu. Buat yang sudah punya anak juga mungkin ngelihat kami kayak
oh kamu belum selevel sama aku karena belum punya anak. Itu kan ada tingkatan seperti itu kan kadang kan. Kayak orang yang sudah punya pasangan, orang yang sudah punya pasangan menganggap yang jomblo itu levelnya lebih rendah gitu. Dan kami pun juga sadar bahwa ada lingkungan kami, teman-teman kami, saudara kami yang sudah punya anak, kayak ngelihat kami, oh kamu belum punya anak 15 tahun gitu. Nah, dengan adanya hal semacam itu, serangan-serangan dari lingkungan yang nggak enak, kami berdua saling menjaga sih untuk ya kalau bisa berdua gitu. Karena ada momen yang mungkin ini hal yang bahkan belum pernah aku sampaikan. Ini nanti biar bisa buat peskat. Thank you lah. Kami pernah berada di fase yang gini Sam, pulang dari bepergian ke rumah. Kalau yang punya anak, kan kamu merasakan kamu punya anak, pulang dari bepergian, pulang ke rumah ada anak. Dan itu rasanya kelihatannya mungkin buat kami yang belum punya anak itu rasa yang anak itu penawar letih gitu, nyenengi sekali gitu. Apalagi masih bayi kadang kayak seneng gitu ngeliat. Kami pernah berada di fase yang ketika pulang ke rumah itu nggak nyaman sekali, karena sepi Sam. Pulang bepergian ini pulang ke rumah sepi dan di rumah itu cuma kami berdua, nggak ada orang siapapun nggak ada. Dan karena itulah terus kami ya terus saling menjaga lah untuk saling hadir, saling ya ketemu temen ya. Ya kalau memang itu memungkinkan kami datang berdua. Tapi ada juga fase momen-momen yang memang aku nongkrong sama temanmu cowok gitu. Ya ini juga di rumah gitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia arisan sama teman-teman ceweknya, aku juga nggak ikutan. Tapi memang sering kali seperti itu. Yang kedua muncul pertanyaan, Ji, kalau kamu seperti itu sama Indri, apa nggak jenuh? Apa nggak bosan? Baru 2 hari lalu itu aku nulis. Nggak tahu ini aku aneh atau enggak, tapi aku kan senang baca buku. Yeah. Aku itu ngelihat, aku terus belajar sih, masih sering gagal ya. Indri itu seperti buku. Buku yang nggak pernah bisa selesai aku baca. Dan akan aku terus baca. Kenapa aku nulis begitu? Karena gini, di pikiranku itu ada image, persepsi mengenai Indri. Ya, di pikiranku. Oh, Indri itu orangnya begini, begitu. Ya kan? Begitu pula Indri. Indri juga di pikirannya ada image, ada persepsi, bayangan mengenai diriku. Udah 10 tahun pacaran, 15 tahun menikah. Udahlah pasti Aji itu orangnya begini, begitu, begini, begitu. Image di pikiranku mengenai Indri dan image di pikiran Indri mengenai aku itu kan fix Sam, fix. Dia nggak berubah karena itu berupa pikiran kan. Tapi senyatanya diriku kan berubah. Dulu rambut gondrong, pendek. Ini juga berubah. Lah memang kita ini kan hidup. Yeah. Kita ini manusia yang hidup. Aku yang tadi pagi itu berbeda dengan aku yang sekarang. Yeah. Demikian juga Indri yang 5 menit yang lalu itu bukan Indri yang sekarang. Sehingga momen per momen itu selalu berubah. Di pikiranku Indri itu fix. Di pikiran Indri mengenai diriku, aku itu juga fix. Tapi secara nyata terus berubah. Aku terus belajar menyadari itu. Dan itulah kenapa yang membantuku untuk tidak bosan-bosan. Karena ini selalu berubah. Yeah. Demikian juga diriku ini selalu berubah, selalu bertumbuh. Jadi ada dua sisi. Sisi persepsi sama sisi realitas. Yeah. Sisi persepsi mengenai Indri berbeda dengan sisi realitasnya Indri. Yeah. Kalau aku hanya berhenti di sisi persepsiku mengenai Indri, sisi image di pikiranku mengenai Indri, ya aku udah bosan dari dulu. Karena Indri akan ketebak pikiranku, dia orangnya gitu-gitu aja. Tapi ketika
kita sadari ada sisi realitas ini. Indri secara nyata itu berbeda dengan indri di pikiranku. Disitulah yang membantuku untuk tidak bosan. Dan mungkin itu yang disebut dengan ketika orang bisa jatuh cinta berulang kali kan di orang yang sama. Karena ada sesuatu yang selalu bikin kita surprise lagi, bisa belajar lagi. Tidak harus terkejut sebenarnya, tapi selalu baru. Setiap detik itu selalu baru. Oke. Setiap detik, setiap momen, always fresh moment kan. Meskipun sama ini, misal kamu di rumah ini dan kok sama terus seperti ini ya. Buat pikiran begitu, karena ada memori. Oh, memoriku ya begini. Tapi buat kesadaran, setiap momen ini kan gak ada yang sama persis. Demikian juga orang yang kamu cintai. Meskipun katanya, kamu lagi. Tapi berbeda. Dia berbeda. Apalagi kan aku sama Indri kan bertambah tua ya. Dulu kelihatannya gak ada keriput di sini deh. Sekarang ada keriput. Dulu gak ada uban di sini deh. Sekarang beruban. Itu yang kami terus belajar rayakan setiap momen sih. Wow, semoga semuanya juga bisa nonton ini dan melihat setiap detiknya ada hal baru ya. Dari apa yang disampaikan Mas Haji, mungkin juga bisa jadi perspektif yang baru lagi. Bisa melihat proses perjalanan dalam relasi itu sebenarnya kalau kita bisa melihatnya dalam konteks kesadaran, mungkin kita jadi bisa lebih banyak bersyukur daripada mengeluhkan tentang kondisi relasi kita, apapun situasinya sekarang. Thank you Mas Haji udah datang. My pleasure. Thank you Mbak Indri. Thank you Saski yang ikutan bertanya. Oke, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.